Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik. Fisiknya baik, sehat? Baik, sehat. Oke, kondisi hatinya sehat nggak? Sehat. Sehat, serius sehat? Serius. Oke, sebelum melakukan tadi, sebelum datang ke sini udah pada makan belum? Udah. Makannya banyak apa enggak? Banyak. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang ini, kakak pengen ada yang memimpin doa supaya berjalannya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Kira-kira ada yang mau memimpin doa? Oke, suara yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu kita di lingkar seperti ini mau ngapain? Ada yang tahu? Atau ada yang udah terbayang? Jadi insya Allah pada siang hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa sih? Konseling kelompok adalah suatu pemberian bantuan dari konselor kepada para anggota kelompok untuk membantu menyelesaikan masalah dalam dinamika kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya biar permasalahan dari masing-masing anggota kelompok itu bisa terselesaikan. Oke? Paham ya? Tujuan konseling kelompok, pengertiannya itu apa? Nah, di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas, teman-teman. Asas-asas itu peraturan yang harus kita patuhi, yang harus kita jalani supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Ada yang tahu asas kesukarelaan itu apa? Yang sering kalian alami. Kakak Gandeng, pertanyaannya, adakah di sini yang terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Ikhlas? Mengikuti hati? Oke, itu asas kesukarelaan. Kemudian ada asas kenormatifan. Jadi teman-teman, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang jelas, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Oke, terus ada asas kegiatan. Jadi diharapkan teman-teman berlima ini aktif dalam menyampaikan pendapat. Ketika kakak tanya harus bisa menjawab ya, nggak boleh diam aja, nggak boleh pasif, karena kita di sini kan berdiskusi ya teman-teman. Masa iya kita diskusi kayak ngomong sama tembok gitu diem aja, kan nggak lucu ya jadinya. Oke, yang terakhir ada asas kerahasiaan. Apa sih itu? Mungkin teman-teman sudah tahu dong. Segala diskusi yang sudah kita obrolin di dalam konseling kelompok ini tidak boleh disebarkan ke siapapun. Teman-teman punya sahabat nih, punya adik di rumah, itu nggak boleh diomongin lagi. Kenapa? Karena ini adalah rahasia kita bersama. Kalau mau diomongin, ya udah di sini aja, ya. Nggak boleh diomongin keluar selain apa di luar konseling kelompok. Paham? Paham ya? Oke. Nah, sebelum itu tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu artinya sih? Berkenalan. Ya, ta'aruf itu bahasa Arab artinya berkenalan. Nah, kakak nggak pengen nyebutin nama doang, tapi kakak pengen sebutin nama dan minuman favoritnya apa. Bisa sudah terpikirkan minuman favoritnya apa? Sudah, oke. Dari kakak ya, perkenalkan, nama kakak Huda. Minuman favorit kakak es soda gembira. Kamu? Oke, yang kenceng suaranya. Perkenalkan, nama saya Raisya Daud. Minuman favorit saya matcha. Matcha, oke. Perkenalkan, nama saya Surya Wijaya. Mau minta pendapat. Ya, kopi. Kopi. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Sarah Pariji. Minuman favorit saya coklat. Coklat. Kamu? Apa tuh baiknya buruknya dari sosial media? Es coklat. Oke, kalau kamu tanya, kamu inget nggak makanan minuman favorit dia apa? Apa? Coklat. Coklat. Kamu inget minuman favorit dia? Apa? Kamu inget?
favorit dia? Kopi, betul? Oke, nah teman-teman ini adalah permainan rangkaian nama ya, saling mengingat. Terus sebelum memasuki inti dari konseling kelompok, kita ice breaking dulu. Ada yang tahu ice breaking apa? Sosial media itu Pernah dengar ice breaking? Benar. Oke, perenggangan ya supaya lebih semangat, supaya nggak kaku. Soalnya kakak lihat dari tadi berdoa, terus ditanyain kabar, kayaknya masih tegang gitu ya, nggak diapa-apain kok teman-teman. Oke, kita santai aja tapi tetap serius, bisa? Oke, mulai ya. Jadi adalah tepuk tangan sambil menyebutkan bilangan. Bisa? Saya kasih contoh dulu ya. Kayak gini, 1. Coba. 1, 2, 1, 2, 3. Kalau kakak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Kalau kakak bilang 2, jangan ditepuk. kira-kira ada lagi? Coba sampai bisa nggak? Bisa. Paham nggak? Paham. Ya. Misalnya kakak bilang tepuk 4, bisa ya? Tepuk 3, bisa? Tepuk 1, bisa? Kita mulai yang cepat, bisa? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4, tepuk 1, 2. Kan kakak bilang harus ada tepuknya. Oke, udah mulai relax. Siap? Siap ya, insya Allah. Nggak susah, kita santai aja mengikuti alur ya. Udah sudah pada kenal semua kan, yang belum kenal kan kakak nih. Pasti teman-teman juga setelah sama teman yang udah dikenal kan pasti lebih bisa terbuka gitu ya. Oke, jadi konseling kelompok ini kita mulai teman-teman, dimana kakak pengen kalian menyebutkan satu persatu masalah yang sedang kalian hadapi. Oke, kita ingat kembali ada asas kerahasiaan yang dimana kita akan saling menjaga teman-teman. Ya, siapapun yang membocorkan rahasia keluar dari kelompok berarti dia bukan orang yang bisa menepati janji, dia bukan orang yang amanah, karena kita sudah berjanji ya, kita sama-sama menjaga rahasia. Jadi teman-teman tidak perlu takut, nanti kamu bilangin masalah aku, kamu nanti bocor, cepu ke yang lain, bisa? Jangan seperti itu. Oke, mulai dari kamu, permasalahannya. Coba ceritakan singkat dulu, suaranya agak keras. Ya, suka di sholat, hal sepele langsung didiemin. Belum ada musuhan. Ini sama teman cewek atau gimana? Cewek Sama teman kelas atau beda kelas? di rumah. Oh, beda kelas. Gimana? Ada lama nggak masalahnya? Dari sosial media lo membandingin diri kalian sama orang lain Masalah teman-teman. dan Kalau kamu gimana sih? Sebenarnya agak keras kan? sikap kayak gitu dari kalian nggak percaya diri dan kerjanya dan makanya sebenarnya Kamu ngerjain tugasnya lewat handphone gitu. buat kita jadi Suaranya agak keras. Apa masalah kamu? Yang keras ya keras. dan apa nih dampaknya Oh, kan gimana? Saya berantem sama guru. Berantem sama Ada guru. permasalahan. Permasalahan dengan guru. Ya. di sosial media. Terus kalau kamu? Saya masalahnya berantem sama teman kak. Soalnya ngeselin ya kak. Dianya ngeselin. Yang kayak ngina-ngina gitu. Oh, Kak. dia yang menghina. Ya, saya jadi ada ini kelahi. Baik, kita sudah mendengarkan ya masalah teman-teman nih berlima satu persatu. Ternyata emang bener ya, manusia itu tidak lepas dari masalah. Bahkan anak TK saja yang dia kan 100% masih dibantu ibunya ya. Dia nggak bisa memasangkan kancing buat seragam TK-nya di sekolah, itu kira-kira menjadi masalah nggak? Menjadi masalah ya. Kalau sampai dia masuk SD, ternyata dia nggak bisa pakai kancing sendiri, itu dia bisa menjadi masalah. Mungkin karena dia masih anak TK, ya udah ibunya yang bantuin. Tapi ketika dia sudah masuk SD, masih dibantuin, itu masalah ya. Oke, jadi dari anak kecil sampai kita yang sudah menjadi orang dewasa sekalipun pasti punya namanya Masalah. dan tujuan dari konseling kelompok ini adalah supaya untuk membantu menyelesaikan. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan satu persatu masalah yang ada. Kakak pengen dari kamu memilih di antara empat teman kamu ini masalah siapa yang pengen kita bahas, karena tidak mungkin ya satu persatu kayaknya sampai jam 5 sampai maghrib nanti ya. Coba dari kamu masalah siapa yang pengen kamu bahas?
Surya dan Oh, Surya. Sahdan milih Surya. Surya milih siapa? Vote terbanyak siapa teman-teman? Sahdan. Oke, Sahdan ya. Diskusi kita kali ini untuk membahas gitu ya. Dan boleh diceritakan dulu awal mulanya sampai terjadinya seperti apa? Suaranya agak keras. awal mulanya saya lagi belajar, nggak ada gurunya. Saya keluar-keluaran terus ke kamar mandi, ke kantin, ke itu. Udah gitu saya belum izin ke kelas ataupun ke guru nggak izin. Pas gitu saya dipanggilin, dan ternyata ada guru di gambar saya. Oke, ibu kakak tanya dulu ya. Kalian tadi kamu bilang nggak ada guru di kelas. Gurunya emang nggak masuk atau cuma ngasih tugas aja? Jadi dia ada di sekolah tapi ngasih tugas ke kelas kalian. Gurunya nggak masuk, tapi ngasih tugas. Gurunya nggak ada di sekolah. Ya nggak ada. Berarti nggak datang ya? Berarti kelas ini dititipkan pada kepala sekolah. Ada Kepada ketua kelas ya. Oke, tapi ada guru piket gitu nggak sih yang suka mantau misalnya kelas kosong kan masih masa iya sih ditinggal begitu aja misalnya bolak balik gitu kan? ada, tapi guru pikirnya jarang mantau. Tapi kamu ngerjain tugas nggak? Saya udah ngerjain. Sering membuat kalian itu kan ngebandingin diri sendiri. Tadi kok bilang keluar ke kamar mandi, kantin gitu ya? Sendiri? gitu. Apa sama teman? Sama teman. Kamu yang ngajak atau dia yang ngajak? Saya Karena ngajak. membuat misalkan Yang ngajak. kan sekarang tuh zaman Sebelumnya udah izin sama ketua kelas? nongkrong gitu. Udah saya udah izin, tapi Sekarang itu Dia ngomong apa? saya ada masalah. Kok aku enggak, saya udah izin, tapi saya lama banget ke sini kelasnya. ada yang Berarti dari kamu tuh bolak baliknya misalnya dari kayak misalkan ke kelas ke kamar mandi. Ya. Dari kamar mandi balik lagi ke kelas atau langsung ke kantin? gimana pun caranya biar aku bisa ikut nongkrong aku Terus pas udah dua kalinya saya lama ke kelasnya lagi. kan nggak bagus kan Akhirnya dari ada juga, artinya guru balik piket, dia nggak bersyukur. saya dibilangin udah ke Terus kelas aku mau duluan nanya. gitu. Terus kamu pada saat itu kamu langsung di cara biar kita Saya langsung ke kelas. nggak ngebandingin diri kita gitu kita ngerasain seperti Baik, kita sudah dengarkan ya permasalahan dari Sahda. Saatnya bertanya pada teman-temannya. Dari sini gimana bisa kita simpulkan siapa yang salah? Mulai dari kamu? Karena Dia yang ngajak duluan. karena Sahda yang ngajak duluan. Kalau kamu gimana? ada yang mau kedua Naila mau mancing Kalau kamu gimana? Dan karena mungkin ada sendiri kak yang keluar gitu ya jalan. Terus? Kenapa kamu merasa harus keluar dari kelas? Apa yang bikin kamu harus? Kayaknya aku harus keluar dari kelas gitu. Kalau belum jam istirahat. Ya, dan katanya mau kamar mandi doang, Ah, tapi malah ada godaan pasnya belum gimana balik. kalau Ya. pasnya kan kayak orang percaya kenapa teman kamu mau? Apa karena itu teman gimana dekat pasnya atau gimana? Nggak tahu teman saya yang mau. Teman kamu yang mau. Oke. Kira-kira nggak ada yang waktu kamu di siapa di Jakarta tadi mana? orang apa adanya Pipinya. Ya, begini. terus Ada yang melihat? aku mau mendapat dampak Oh, semua teman-teman nggak? Kamu perasaannya gimana ketika teman-teman melihat? Saya malu, kecewa sama diri sendiri. Malu dan kecewa sama diri sendiri. Ya. Berarti kamu ngakui dong itu salah kamu. kamu sama ini percaya diri nggak Terus teman-teman yang melihat apa yang bisa didapatkan biasa gimana tuh dari melihat situasi ini? apa gitu Memang salahnya sendiri. Gimana maksudnya Surya? Memang salah sendiri yang pengen keluar masuk gitu. Oke. Kamu? Maksudnya nih posisi kamu saat melihat hal yang seperti itu, kamu gimana perasaan kamu? Misalnya ikutan takut gitu. aku mau apa dari kita coba hal-hal yang baru terus Oke. Kalau kamu gimana? terus mana lagi Takutnya gara-gara nggak tahu oke sabar dulu ya nanti aku tanya lagi ya menurut April terus kalau kamu gimana? Cici ya tadi? Ya gimana? Cici? dan dari sakit juga, tapi kan itu salah dia sendiri sih, memang wajar dikasih begitu.
Oke. Kamu senggak betah itu Gimana aku? sampai harus keluar kelas? Apakah mengerjakan tugas yang sudah diberikan itu menjadi hal yang berat? Kayak kamu memutuskan buat keluar Kamu kelas? selama ini percaya diri gak? Main berat sih, tapi udah selesai. Keluar juga biar ini perasaan biar tenang. Biar tenang. Jadi Iya. kamu mikirnya kalau aku udah selesai, udah aku bebas mau ngapain? Iya. Oke, itu pikiran Sahdan ya. Iya. Nah teman-teman, kenapa aku nggak ada yang mikir kayak Sahdan? Kenapa misalkan tugasnya udah selesai nih kan? Ya udah aku juga pengen keluar. Kenapa teman-teman nggak ada yang mikir kayak gitu? Coba dari Surya. Kira-kira nih Naila atau Aul atau Amira Apa? Ada guru nungguin di depan saya. biar Ada biar guru? Dia mungkin di bang, kalau mantau-mantau juga kan pendapat pas biar jalan juga biar sholat. lebih percaya diri gitu mungkin. Kalau kamu gimana? Ici? Percaya diri. Nggak pernah keluar, mending di kelas aja. Itu posisinya sebelum gimana? Sadar? Pas istirahat? Maksudnya itu jam pelajaran setelah istirahat atau sebelum istirahat? Pas sudah istirahat. Kayak pas dia Istirahat. Ya, pas mau sholat. Mau gimana? Malah gimana? Kenapa kamu nggak punya pikiran kayak Sahdan buat keluar-keluar? Pasti harus dipikirin dulu ya. Kita harus tahu akibatnya seperti apa. Kalau kamu gimana? Nggak mau kayak Sahdan tuh kenapa? Gimana? Kenapa kamu ngajakin cuma satu orang doang? Benar kata Naila tadi sama percaya diri. Enggak, teman saya juga pengen ke kamar mandi itu. Jadi nggak kalian bareng. jangan Tapi pernah malah jadi membandingkan bolak-balik. diri kalian yang dulu sih sebenarnya. Jangan Gimana perasaan kamu ketika dimarahin? maaf ya. Ya, Kita lumayan homo kan sakit. sebenarnya sekarang saya homo gitu ya. Ya, Sakit kecewa. sakit hati karena dipukul atau kamu menyesali perbuatan kamu? Menyesali perbuatan. Jadi Udah salah karena terus nampak keluar-keluar kalian juga nggak boleh yang namanya Kalau teman-teman memaksakan apa sendiri yang bukan kira-kira sabar nggak? Misalnya aku pengen ke kamar mandi, ya kalau kamar mandi mungkin pasti diizinin ya karena itu kan kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya pengen jajan, teman-teman gimana? Misalnya masih jam pelajaran tapi teman-teman pengen jajan, apa yang akan teman-teman terus lakukan? karena Coba dari kamu. itu apa yang kita lihat di sosial media itu Lagi nulis nih, terus kayak ih lapar pengen jajan deh. Kira-kira gimana? ekspektasinya yang kita harapin tinggi nih, misalkan dia bisa apa sendiri. Sebenarnya kan kita nggak tahu di baliknya dia mereka flexing lah istilahnya dia Kalau kamu, Surya? apa Soalnya mereka bisa dalam di dia di itu kantin belum mungkin bisa aja waktunya di balik barisan itu kita nggak tuh, tahu di balik itu kita nggak tahu gitu tiba-tiba bisa aja dia itu punya masalah sebenarnya besar begitu pun kalian kalau Normalnya misalkan gimana? kalian ngerasa insecure deh kalian juga sebenarnya punya bakat terpendam kalian gitu cuman kalian udah ngerasa Suaranya keras ya teman-teman biar masuk ke dalam video. Siap. Baik. kalian udah terlalu merendah diri Sadar ibu mau nanya. jangan Sekarang kita fokusnya ke kamu ya. Ya, Siapa? Gurunya maksudnya laki-laki atau perempuan? hal-hal laki-laki. Laki-laki. kalau Saat, kalian niatnya Beliau saat datang buat marahin kamu, kalian coba itu sebenarnya positif dia tahu dari orang lain atau melihat sendiri kamu seperti apa? Dia tahu dari kelas saya Pak, dari orang lain. Orangnya dari kelas. Ya. Kamu tahu siapa orangnya? jadi jangan pernah ngebandingin diri Caranya. karena kalau kita ngebandingin diri kita sama Kita orang lain gak akan ada puasnya gitu Enggak tahu. ada habisnya gitu Teman-teman ada yang tahu siapa yang lagi ngeselin? Satu kelas. kita Maksudnya gimana ya, sih? terus kita ngerasa Kan nggak Pak cukup Riki gitu. masuk, Nah, terus nanyain kita juga di dalam hidup kita kan masuk sering kalau kayak kecil nih baterai, badannya jadi pada kayak kosong. segimana baterai terus kita tadinya itu dibilang tetap pada di 100% atas misalkan hal-hal Satu yang lagi atas. positif gitu Ya. kan baterai kita kan tetap stabil gitu Terus kalau kita saat tadi bapaknya masuk, pasti itu Sahdan posisinya lagi di kelas. baterai hidup kita Ya, jadi saya kita merasa lagi di insecure, lagi di atas, lagi duduk. Nah, Saya kira di sini kakak nggak mau bakal bilangin kalian atau nggak ada isi tiket atau namanya nggak isi ada baterai di diri. sana. Jadi Saat orang kamu punya baterai diri kan, tarik baterai yang diri tiba-tiba kita kamu kan katanya dibuka di sini ya? ada juga Di kelas ini kan? bisa membuat kita Di- kembali semangat. Di depan. Nah di kalian Itu yang nyuruh kamu ke situ siapa? baterainya Temen saya baterai- manggilin dia. bagian Dari sini nyamperin saya, katanya ada guru suruh ke kelas. Oh. Ya, berarti abis pas dipanggil kamu rasanya gimana? jadi di sini ada baterai Ya, yang memang takut, panik, yang menguras takut baterai kenapa. di kalian Yang dipukul sama yang siapa? hijau yang mengisi baterai Sama di teman saya kalian. juga. Jadi di yang Berdua. merah tulis Iya. hal-hal yang membuat kalian capek, kamu nggak mau terlalu ini deh. Kamu ingat nggak saat kamu dipukul, kata-kata yang dikeluarkan dari bapak tersebut tuh apa? apa gitu. Misalkan Apa ya?
misalkan Waktu aku dibentang pasti ada yang ngomong. misalkan Kamu ingat nggak? oh Dia jadi ngomong apa? mikirin makan gitu atau Atau misalnya kalau dan saya intinya tugas belum turunnya beres nih ngomong. gimana Kayak saya gitu. di kamar mah diam. Terus kalau yang Gimana? baterai yang mengisi itu Ngomong apa kira-kira? tulis hal yang membuat kalian lebih tenang, nyaman, bahagia dan semangat lagi. Misalnya Bandel kamu gitu kan. misalkan Keras gitu. kalian itu Tapi yang bapak senang yang gitu. mukul kamu itu Kalian gimana misalkan dia bukan guru mata pelajaran, maksudnya bukan yang ngasih tugas kan? baca buku kayak gitu. Wali kelas kalian bukan? Jadi alat positif gitu. Bukan, berarti emang Biasa kalian lakuin yang tiket? sering Iya. buat kalian Ya, senang. wali kelas kalian tahu nggak? Udah tahu. Terus apa yang dikatakan wali kelas ke kamu? Kita keras. Ya syukurin hasil aja yang Iya di atas ini aja namanya di pojok ke atas. Baik ya. Kira-kira Sahdan, Sama kelas. setelah kejadian ini, Iya. apakah itu akan terulang kembali? enggak Kak, saya akan jadi lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi. Serius? Serius. Oke. Buat teman-teman, apakah ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran? Apa pelajaran yang dapat diambil? Coba dari Surya. Pelajaran sekarang. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita Sahdan tuh apa? Ada yang bingung tanya gitu. Tidak melakukan yang buat kesalahan. Emang Sahdan melakukan apa? Coba ngomong yang keras, yang jelas. Ini karena sadar melakukan kesalahan, jadi Aha. saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Oke, Eci. Ya jangan ngelakuin kesalahan yang dia lakuin juga. Oke, Nurmala. Berpikir sebelum ngelakuin Oke. Kamu siapa sih namanya? Rehan. Oke. Kakak mau tanya sekali lagi, ya, maksudnya pengen mendalami gitu. Perilaku dari bapak tersebut ketika Sahdan dipukul, dari Sahdan sendiri ya kakak mau tanya, apakah itu hal yang dibenarkan? Maksud dari apa yang Sahdan pikirkan gitu. Kira-kira itu hal yang betul untuk dilakukan menurut Enggak sih, Sahdan? salah soalnya bolak-balik terus. Bukan kamu, maksudnya misalnya kakak nih seorang guru kan, terus kakak mukul kamu karena kamu memang melakukan kesalahan. Menurut kamu perilaku kakak mukul kamu di depan banyak orang itu perilaku yang salah atau bukan? Salah sih, Alasannya? karena nggak perlu dikatakan namanya gitu. Jadi berarti kalau dipukul di ruang BK di kamar mandi nggak apa-apa maksudnya? Enggak juga, maksudnya jangan terlalu tempat rame, apalagi kayak di depan kelas sendiri. Berarti kamu memiliki rasa malu ya? Enggak. Oke, dari Rehan gimana? Apakah perilaku dari bapak tersebut yang mukul Sahdan itu adalah perilaku yang salah? Alasannya kenapa? Di jam 7 ya. Jam 8 kan sekolah sih. Karena mungkin bisa diberi nasihat yang baik gitu. Jadi nggak harus mukul. Bisa jadi. Memang kalau nggak dipukul, Sahdan dengan nasihat akan mendengarkan Sahdan. Insya Allah mendengarkan. Oke, Eci gimana Ci? Perilakunya benar nggak kira-kira? Salah, kalau bisa selain gampar lah, ya contohnya ngasih pelajaran yang lain atau enggak apa disuruh piket kayak apa kayak gitu. Maksudnya tugas-tugas kayak saya bersihin kamar mandi gitu ya? Iya. Normal gimana? Salah, harusnya bisa dikasih Oke, Surya? Kasih pelajaran biar dia insaf aja kan. Oh biar dia insaf. Biar insaf ketika melakukan itu lagi. Sahdan sebelumnya pernah nggak mendapatkan perlakuan seperti ini? Baru sih, Ini pertama kali? mereka 2 kali ini. Kedua kali? Iya. Berarti sebelumnya pernah dong? Ya, Berarti emang kamu sebenarnya sering melakukan kesalahan seperti ini? enggak sering. Ini baru kedua kali. Ini baru kedua kali. Ya, Nah, permasalahan yang pertama kamu juga sering kayak gini, keluar kelas saat jam pelajaran. saya cuman waktu itu hampir depan kelas. Sampai depan kelas. Iya. Terus dia apa? Nggak dipukul kan? Enggak, saya cuma dinasihatin dan bapak terus masuk. Teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Dari, ini kan kedua kali ya berarti ya? Sahdan ini kira-kira kapok nggak sampai melakukan kedua kali? enggak. Enggak, ya. Kalau waktu keluar kelas sampai di depan kelas kan diingetin ya, udah diingetin. Apa namanya? Masih keluar kelas lagi sampai ke kantin, sampai harus
menerima perlakuan kasar dulu, baru Sahdan berhenti. Apakah Sahdan akan melakukan hal yang ketiga? Enggak, Pak. Serius? Ya serius, cukup ngelakuin apa yang kedua aja udah. Oke. Nggak lebih. Bisa berjanji pada diri sendiri? Bisa. Oh, teman-teman pernah nggak merasakan, maksudnya nggak, kakak nggak nanya harus dipukul, ditegur guru? Surya? Guru-guru. Karena misalnya melakukan kesalahan yang kecil atau yang besar, pernah nggak? Pernah kan? Kenapa? Ini ya, kadang kesalahan juga kan. Cuman saya mah nggak ke kamar mandi. Maksudnya gimana? Saya mau ke kamar mandi, tapi malah ke atas nggak boleh ke minuman. Oke. Cuman saya mah kan ke kamar mandi dulu. Berarti nggak ditegur dong? Kagak dong. Kalau Eci? Paling bercanda di kelas, Bercanda di kelas. Terus tegurnya kenapa? ya dibilang berisik. Dibilang berisik. Yang bercanda kamu doang atau siapa? Sama teman sebangku. Teman-teman sebangku. Normal lah. Betul bercanda. Rehan? Segera ngobrol. Kalian udah pernah kan berarti masing-masing ditegur sama guru? Apakah itu adalah hal yang terakhir? Ya, ya. Terakhir? Memang sebelum-sebelumnya kan kelas 8, kelas 7 sering nggak digituin? Jarang. Jarang, berarti pernah tapi? Sahdan kelas 7? Kalau kelas 7 saya nggak pernah keluar kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu. Ya. Berarti kelas 8 baru mulai berani? Ya, baru kelas 8. Menurut kamu seru nggak sih bandel di sekolah? Enggak sih. Kalau bandel pasti dapat inian juga istilahnya. Kalian kan ini kalian udah ngisi baterai diri. Tanggungan juga, tanggung sendiri. Banyak yang gitu. kalian lebih Oke, nah kamu tanya satu-satu ya. Ini kan adalah perilaku yang apa? Baik apa buruk? Perilaku Sahdan ini buruk, ya kan? Nah kadang perilaku buruk itu yang menurut kakak kalau dilihat itu lebih gampang dicontoh dibanding perilaku yang baik. Bener nggak sih? Misalnya teman-teman juara kelas, juara olimpiade, setiap ikut lomba selalu juara 1, ya kan? Mungkin adik kelas yang melihat kakak kelas 8 ya untuk mencontoh supaya dia juara kelas itu agak susah. Benar apa benar? Ranking 1 berturut-turut gitu ya di setiap semester 1 terus. Ada adik kelas kalian ngeliat nih, ya kan kakak kelas 8 hebat-hebat ya. Itu kira-kira susah nggak buat dicontoh? kakak mau Susah. ya Itu perilaku yang baik ya, bisa dicontoh. Perilaku yang buruk, keluar kelas, udah kita bahas. bilangnya ke kamar mandi, taunya ke kantin, itu perilaku yang baik atau buruk? Buruk. Gampang dicontoh nggak? Gampang. Kenapa? Kakak mau tanya ke Ada yang mau? Atau menurut kalian, kenapa perilaku yang buruk itu lebih mudah dicontoh dibanding perilaku yang baik? Mulai dari Haji. bahas ini. Karena perilaku buruk itu Yang belum biasanya ngomong. emang sering dilakuin, terus jadinya dia merasanya tuh dia gak dimarahin, ya udah saya juga ngelakuin dari Amira gitu. boleh. Kalau Rehan gimana? Kenapa perilaku Yang bisa Amira ambil. buruk itu lebih gampang buat dilakukan? Jadi percaya diri, oke terus. Karena sering melakukan atau tidak ada yang menasihati atau kasarnya gitu, jadi Jangan insecure. ya Ya, ada lagi? gitu. Normal lagi Kita gimana? minta pendapat April. Yang keras Kesimpulan suaranya. apa yang bisa April ambil dari diri kamu? Amira. Ada lagi? Oke, Surya. Oke, nah sekarang kakak mau Gampang minta kalau kesan dan kesan buruk, kalian misalnya setelah bimbingan mereka ke kamar mandi, Hmm. bolong, malah Satu-satu. kantin ininya gitu. Oke. Jadi gampang buat anak. kesannya gimana? Sahdan sendiri gimana? Nah, terus pesannya apa Ya, nih? Buat gampang kakak sih. jangan terlalu Soalnya atau sering gimana. ngelakuin gitu, jadinya kayak nggak merasa takut. Kakak mau dari Dava. Oke. Kalau Sahdan sendiri ya keluar dari kelas itu mencontoh atau memang lihat sendiri? Maksudnya kita kan teman-teman sepakat ya perilaku buruk itu lebih mudah dicontoh. Sahdan sebelumnya pernah melihat kakak kelas yang kayak begitu, makanya Sahdan ikutin. Enggak sih, saya nggak pernah ngeliat. Nggak pernah ngeliat. Ya, Tapi kenapa punya keinginan seperti itu Sahdan? Padahal nggak ada target yang buat dicontoh, kenapa bisa ngikutin? Ya udah, kalau mau pacar sekarang Ya, pesannya gimana habis tadi yang kamar mandi Hmm. buat saya harus
jadinya lagi Oke, gitu ya teman-teman. Berarti sepakat yang perilakunya buruk. Perilaku Sahdan adalah perilaku yang buruk. Apakah yang dilakukan bapak tadi yang dipukul, Sahdan dipukul itu perilaku yang buruk atau hal yang benar? Kesan tuh apa? Benar. Tapi kira-kira benar nggak sih kalau dipukulnya di depan semua orang? Terus kita bisa belajar hal-hal. Teman-teman pernah mendengar nggak bahwa ketika kita menasihati orang yang salah itu nggak boleh di depan banyak orang? Alasannya kenapa? Kenapa kita nggak boleh menasihati orang di depan banyak orang? Karena motivasi. Karena itu privasi. Kalau kakak bilang menjaga perasaan yang salah, kira-kira bisa nggak? bisa. Misalnya biar Sahdan nggak malu. Sahdan tapi malu nggak sih gimana ngarahin kayak gitu di depan banyak Malu orang? sih banyak, apalagi teman kelas sendiri yang sering ketemu setiap hari. Kejadiannya baru hari ini. Iya. Berarti tadi pagi ya. Pas habis Amira sebelum sholat. Teman-teman kelas yang lain tahu nggak? Tahu sih, satu kelas doang, kelas sebelah. Kelas sebelah ada yang sudah tahu. Terus apa yang akan Sahdan lakukan ketika teman dari kelas 11 nanya, kamu kenapa bisa dipukul? Kamu bakal jawab jujur atau gimana? Saya akan jawab jujur. Kenapa jawab jujur? Kenapa nggak berusaha buat bohong? Karena kan mungkin menurut Sahdan itu adalah hal yang memalukan. Ya nggak apa-apa Kak, kalau jujur masalahnya akan cepat selesai. Kalau bohong nanti malah merembet kemana-mana gitu, jadinya kayak pada penasaran. Guru yang tadi itu bapak kan, bapak-bapak kan? Itu ngajar di kelas kalian nggak? Enggak. Oh bukan kelas, maksudnya nggak ada jadwal masalah kelas ini? Oh ada. Pelajaran apa kalau kakak boleh tahu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu 1 minggu berapa kali pelajarannya? Sekali. Berarti hari ini aja hari Selasa aja. Oke Sahdan, abis kakak nanya Sahdan, kakak juga pengen terus jangan nanya ke yang lain ya. Harus dijawab ya. Sahdan gimana perasaannya? Misalkan hari Selasa ini kan Sahdan baru menerima hal yang mungkin memalukan ya buat Sahdan, dipukul sama bapak itu di depan teman-teman. Terus gimana hari Selasa depan kita akan bertemu lagi Sahdan sama bapak itu? Apa yang akan Sahdan lakukan? Ya kan lebih baik nggak kayak gitu. Harus berlaku lebih baik lagi, lebih sopan. Tapi Sahdan bahkan ada kesel nggak, ada perasaan rasa kesel, ih bapak ngapain sih mukul aku di depan orang? jangan gitu. Kalau Enggak bisa sih, buat emang menjaga diri salah saya kalian, sendiri terus gitu. Kalian harus sadar bahwa kalian itu berharga dan kalian itu. Tapi kalau dari teman-teman yang lain pernah ada masalah dengan bapak itu? Kalau kalian yang Dimarahin, bantuan, bisa ditegur, pernah nggak? Dan kalian merasa aku nggak punya teman. Sebenarnya pernah. Cari Pernah, kenapa? Kalian Apa sih? ceritain. Pernah Kata guru cerita, BK, kasus karena guru berapa? BK pastinya ngelayanin. Gimana? Kasus berapa Kak? Kamu Jadi ngerokok? jangan Iya. merasa. Sekarang masih? Kagak kan? Aku merasa. Oh kamu ngerokok terus sama bapak itu ketahuan? Ya di Allah saya lagi sholat. Dan pas saya panggil Karena teman guru saya BK sama teman-teman punya saya ada sumpah 4 orang. Jadi dia nggak akan Saya sama teman-teman saya. dan Saya suruh tidak diri. diperbolehkan Pas untuk sudah menyebarluaskan rahasia karena Jadi saya dia mau dulu kenapa merokok gitu. Kalian jangan merasa guru Dan BK saya itu langsung digampar campur langsung. ngerti ya persis banget. Oke. Kalau Ici gimana? Pernah nggak? Enggak. Jadi kalian Nggak. kalau emang butuh bantuan Malah. bantuan ngomong ke guru BK atau mungkin kalau ada yang Baik ya. mau Berarti cerita gitu kita sudah sepakat bahwa perilaku yang Sahdan alami ini adalah perilaku yang salah biasanya ya dan respon tidak patut dicontoh ya. Apakah kalian bisa berjanji? Jangan berjanji sama kakak, jangan berjanji sama guru yang lain, berjanji sama diri sendiri bahwa ini ya siapapun dari kalian berlima adalah hal yang terakhir buat kalian melakukan kesalahan di sekolah. Bisa berjanji sama diri sendiri? Bisa ya? Karena yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, guru rugi nggak kira-kira? Enggak ya, orang tua rugi nggak? Kita sendiri ya. Oke, baik teman-teman. Kakak pengen minta kesimpulan dari satu persatu orang, apa yang harus kita lakukan buat kedepannya? Bisa? Kesimpulan singkat misalnya, oh ternyata mungkin aku harus begini kak, kedepannya jangan begini, jangan begitu. Bisa? Normal bisa? Mulai dari Rehan, apa kesimpulan buat hari ini? disudutkan beberapa permintaan maaf kalau lebih yang dimaafkan insya Allah pertemuan selanjutnya mungkin akan ada waktu ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sahdan. Kalau saya berperilaku baik, tidak
lagi. Perilakunya lebih sopan daripada yang hari ini saya lakukan. Surya, Saya akan melakukan perilaku yang salah saya lakukan hari itu. Saya depannya akan bertoleransi dan tidak mengulangi lagi. bagus. Eci, Mungkin ya buat jangan melakukan kesalahan yang gitu lagi. Jadi lebih baik aja. Nurmala. Oke, tadi sudah kesimpulan. Sekarang kesan dan pesan mengikuti BKP ini. Kira-kira misalnya senang, terus lucu, atau seru gitu-gitu, bisa 1-2 kalimat aja boleh ya? Boleh dari Eci. Kesan dan pesannya ngikutin BKP ini gimana? Dan kembali ke kelompok yang Surya. Senang karena ada kalau sekolah ada teman-teman, kami bisa ngobrol. Oke, Nurmala gimana? Nah, dan Senang kalau bisa udah ini. kamu Rehan? Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Boleh kita tutup? Ada yang mau memimpin doa? Duduk. Oh, boleh? Oh, Rehan. Ayo, Rehan mimpin doa. Untuk masuk kajian Iya, Bu Fitri. Bu. kajian untuk masuk acara ini doa Baik teman-teman, kakak ucapkan terima kasih banyak ya sudah mau mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Kakak mohon maaf banget ya kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang enak gitu buat didengar. Dimaafkan nggak? Baik ya, kita tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Baik teman-teman, dalam konseling kelompok ini ada janji konselor yang harus diucapkan oleh kakak sebagai pimpinan kelompok. Teman-teman di sini bersedia untuk mengikuti? Bersedia. Bersedia? Boleh suaranya yang keras? Bersedia. Baik, ikuti kakak ya. Saya Alivia dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik teman-teman, itu dari konselor ya. Kita patuhi bisa?